yang sedang ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya sama mirip adiknya saya. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasti rasa acuan aja. Pergi aja, nanti tanya terus mau buat aja. Oleh karena itu, tidak penting membahas perbedaan, tapi yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan agar kita tetap kuat, agar kita tetap satu, yang tidak bisa dipisahkan. Amin Allahumma. Sehingga sampai di Indonesia ada ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita bangkit lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan IKAMA secara khusus yang dikoordinatori CSF Point Sarang Paman, Kiai Haji Faruk, dan juga KJRI dan juga semua organisasi yang ada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ukhuwah, ikatan persatuan dan persatuan ini tetap dijaga. Bukan cuma di dunia, kita nanti di akhirat akan disatu padukan kembali pada naungannya Nabi Muhammad, dibawa ke surganya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau sudah ada yang mengawal, nanti insya Allah akan selamat. Amin. Makanya kita itu kata bagi Rasul, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumil qiyamah. Banyaknya punya sahabat, banyaknya punya teman. Nanti teman saja yang soleh itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Teman. Makanya kita perlu bersatu, karena teman yang soleh teman kita, maka akan menjadikan kita selamat di akhirat surga. Amin. Buat sampean selamat, sampean masuk surga. Kholil Yasin ada, saya yakin. Oh ini keluar. Mau Kholil Yasin saya masuk surga, sampean ada, sampean di saya. Mau sampean saya masuk surga, udah saya yakin. Mau pada tak selamat, ya pada tak cuma saya. Tapi kalau sama-sama selamat, ada yang selamat, bawa yang selamat. Contohnya hari ini, saya kan kok bisa ke Jeddah, bisa ketemu dengan KJRI Umat Islam. Itu karena punya paman. Ini namanya syafaat pertolongan dari orang lain. Karena punya orang besar, saya pun ikut kelihatan besar. Padahal yang tahu besar cuma istri saya. Enggak maksud, jangan. Wah. Iya, sama nanti di akhirat. Kalau punya ordan, orang dalam masuk surga itu gampang, bisa lewat belakang. Siapa ordan kita? Berbanyak teman. Dari banyak teman ini ada satu yang soleh, itulah nanti orang dalam yang akan membawa kita. Kalau ada yang mengawal, pasti gampang. Makanya kalau orang-orang kerajaan mau lewat pasti dikawal pakai polisi pengawalan khusus, betul. Kenapa? Kalau pakai pengawalan khusus tidak akan macet. Saya sendiri cerita, saya pernah macet di Madura, Pak Yusuf. Saya pernah macet bawa ceramah di Madura. Ada pasar tumpah. Saya mau lewat, mobil saya macet. Saya telepon panitia, tolong jemput pakai sepeda motor. Mobil saya macet kena pasar tumpah. Duh gak enak Kiai, kelihatan orang ikut sepeda. Mobil saya macet. Enggak Kiai, saya jemput pakai mobil. Macet itu pasar tumpah. Kalau mobil bisa lewat, saya pakai mobil saya. Pakai mobil saya, kalau jemput pakai sepeda. Tidak Kiai, akan saya kawal. Kalau dikawal tidak akan macet meskipun pasar tumpah. Makanya pakai mobil. Oh silakan. Alhamdulillah dikawal tidak macet Pak Yusron. Saya dijemput pakai ambulan. Pinjam sama puskesmas, saya dimasukkan dalam ambulan. Semua orang di pasar itu pinggir. Ini kasih jalan. Ya Allah, orang yang menganggap bagaimana nggak mikir kata orang jenazah yang ada di dalam almarhum ini, almarhum Kholil Yasin. Ya Allah, kira-kira pikiran tuh kok gini bersaget teh bu. Bandit tunggak fitnah. Ya pula ini dari ibu berkat janda.
Saya ambil tasbih wal yusron, apa yang enggak saya baca? Semua saya baca, kecuali doa zakat fitrah yang enggak saya baca. Allahumma ulim, Allahumma. Saya pikirnya gini, kalau ada yang mengawal, ternyata masih bisa lolos meskipun yang lain tertahan. Khalil Yasin bukan kiai, bukan anak kiai, tapi kalau ambulan yang membawa, tak akan mudah-mudahan juga masuk ambulan semua. Artinya apa? Meskipun kita banyak dosa dan maksiat, tapi dibawa oleh orang soleh nanti. Siapa orang soleh? Tidak ada yang tahu dari yang hadir siapa yang soleh. Tapi kalau kita sudah kenal, kalau sudah ittihad, kalau sudah bersatu, pasti satu di antara yang hadir akan ada yang membawa kita ke surga Allah. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin Allahumma, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dipersatukan, mudah-mudahan kita dipertemukan bukan cuma di jeddah, tapi di akhirat kita dipersatukan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat, meskipun pendek, Cebon dan Madura bagi Anda seperti masuk. Ya kalau bisa menjawab saya simpulkan ada 3 pelajaran dari Ramadan yang bisa kita petik, yang kalau kita amalkan selama 11 bulan kita akan menjadi orang yang sempurna. Yang pertama, iman. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, persatuan. Mudah-mudahan ini bisa dipegang, bisa